Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ninja Warrior. Bukan, saya adalah Pak Alam, guru antropologi dari SMA Negeri 4 Jakarta. Nah, hari ini kita belajar lagi tentang mata pelajaran antropologi. Mungkin Anda semua kaget ya, kok Pak Alam hari ini menggunakan skin elite ya gitu ya. Skin elite emangnya Mobile Legend. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena terkait dengan materi hari ini. Namun sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa saya ingatkan kepada Anda semua untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Dengan apa? Dengan selalu melaksanakan social maupun physical distancing. Dan jangan lupa menggunakan masker setiap bepergian keluar rumah. Dan jangan lupa cuci tangan kalau sudah masuk ke rumah ataupun di tempat-tempat keramaian. Jangan pegang-pegang muka, nanti kena COVID-19. Oke, Anda semua, saya ulangi lagi kenapa saya pakai ini. Ini saya terngiang-ngiang sama masa lalu saya. Jadi kalau zaman dulu, ya apalagi saat bulan puasa, saya biasanya pakai sarung ini buat main ninja-ninjaan atau buat main perampok-perampokan. Jadi yang pakai gini nih berperan sebagai perampok, nanti dikejar-kejar sama jagoannya gitu ya. Dalam hal ini ya bisa jagoan pitung gitu atau enggak jagoan polisi-polisian. Nah, biasanya setelah itu kita lepaskan sarungnya, lalu kita puntal-puntal menjadi sarung panjang. Nanti kita main yang namanya perang sarung, sahabat menyabet. Jadi anak-anak zaman dulu tuh pakai sarung aja udah bisa buat senang-senang ya, beda sama anak zaman sekarang. Harus ada HP, harus ada laptop, harus ada pulsa. Mainnya juga yang susah-susah, Mobile Legend, Free Fire, PUBG, DLL, lalu main fitnah-fitnahan gitu ya, Among Us. Aduh, ribet banget. Nah, hari ini kita belajar yang namanya permainan-permainan tradisional. Ada apa aja sih permainan tradisional di Indonesia? Ayo kita mulai bahas satu per satu. Yang pertama, nah ini permainannya biasanya dilaksanakan atau dilakukan oleh perempuan ya, tapi saya juga pernah nih mainin permainan ini, namanya congklak. Jadi, congklak itu adalah permainan papan besar yang terdiri dari lubang-lubang. Jumlahnya ada 16 lubang. Yang mana dua lubang di antara 16 tersebut adanya di ujung kanan dan kiri itu lebih besar daripada 14 lubang lainnya. Nah, juga dilengkapi sama 98 buah biji kerang. Tapi waktu saya SMA pernah tuh saya lihat congklak bijinya bukan biji kerang tapi biji dari plastik. Nah, jadi congklaknya lebih modern gitu ya. Terus bagaimana sih cara maininnya? Jadi lubang-lubang tadi diisi sama masing-masing 7 biji kerang. Kok cuma 7 sih? Kan ada 16 lubang. Sedangkan 7 kali 16 kan nggak sampai 98 gitu ya. Karena yang diisi cuma 14 lubang ya. Lubang besar yang di kanan kiri itu nggak diisi. Jadi kalau saya di sisi sini, lawan saya di sisi berhadapan saya, maka lubang yang harus saya isi adalah lubang yang di sebelah kiri. Ya, ambil biji dari kanan, isi satu persatu, lalu lubang besarnya kita masukkan karang juga, lalu kita isi eh, lubang-lubang lawan kita sampai biji terakhir masuk ke dalam lubang lawan ataupun lubang kita yang ada bijinya, maka kita jalan lagi, kita ambil seluruh bijinya, kita letakkan lagi ke lubang-lubang lain sampai biji terakhir masuk ke dalam lubang yang kosong. Nah, tandanya kita harus bergantian. Terus pemenang dari permainan ini gampang aja, yaitu anak yang berhasil mengumpulkan biji di lubang besar yang terbanyak. Dialah pemenangnya. Itu permainan congklak. Lalu, permainan yang kedua, nah ini juga permainan biasanya maininnya sama perempuan nih. Dan bisa dilakukan cuma sama 2 orang. 3 orang juga bisa, 4 orang bisa juga, 5 orang bisa juga ya. Tapi semakin banyak orang biasanya permainan ini jadi semakin membosankan. Kenapa? Karena kalau yang main bekel yang pertama kali pegang adalah anak yang jago main gitu ya, anak yang kedua juga jago, maka anak yang terakhir itu mendapat giliran ya paling lama gitu ya. Terus gimana cara maininnya? Biasanya bekel dilengkapi sama biji-biji tembaga ya. Nah, bentuknya seperti yang ada di gambar belakang saya.
Jadi bolanya dilempar, karena itu bola karet dia akan mantul. Saat mantul kita harus nangkap bola bekelnya. Lalu sebelum kita nangkap, biji tembaga yang kita pegang harus dilempar. Putaran pertama kita lempar bola bekel, ambil biji tembaga satu persatu, tangkap lagi bola bekel. Putaran kedua lempar biji bekel, kita ambil biji tembaga dua 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 sampai jumlahnya yang terakhir adalah 6 kita ambil sekaligus. Lalu kita lempar lagi, kita lempar biji tembaganya, lalu kita urutin. Nah, sampai anak tersebut menyelesaikan misi kurang lebih 6, 7, 8, 9, 9 misi, maka dianggap dia adalah anak yang jago gitu ya, anak yang menang. Nah, lalu bergantian sama teman yang lainnya. Itu cara main bola bekel. Tapi memang biasanya yang paling banyak mainin adalah anak-anak perempuan. Nah, berikutnya adalah lompat karet. Nah, untuk lompat karet ini anak-anak perempuan sama anak-anak laki-laki biasanya juga mainin gitu ya. Tapi memang lagi-lagi untuk permainan ini paling banyak dimainkan adalah perempuan gitu ya. Jadi karet-karet itu ya karet-karet gelang itu diuntai sampai berbentuk tali panjang. Lalu permainan ini ada dua yang jaga di ujung karet sama ujung satunya lagi. Yang mana dimulai dari lompatan-lompatan kecil. Jadi karetnya itu ditegangkan. Pertama setinggi lutut. Anak-anak yang main yang tidak jaga itu dikasih tantangan untuk melompati karet tersebut. Lalu setelah berhasil semua setinggi lutut, dinaikkan lagi setinggi perut. Lalu berhasil semua, dinaikkan lagi setinggi kepala. Berhasil semua, maka kita putar karetnya. Tandanya anak itu harus jaga atau kalah jika saat dia lompat bagian tubuhnya menyentuh karet. Permainannya memang sangat simpel, tapi butuh ketangkasan yang luar biasa. Yang berikutnya adalah permainan jingkrak atau engklek atau yang biasa disebut juga sebagai kotak sembilan. Di daerah saya permainan ini disebutnya buyung gitu ya. Perhatikan gambar di belakang saya, ini ada pola-pola, ada 9 kotak gitu ya. Yang mana 9 kotak ini kotak ujungnya itu tidak berbentuk kotak tetapi berbentuk setengah lingkaran. Nah, selain kotak ini atau selain pola-pola ini, kita juga dilengkapi sama satu biji dari pecahan genteng biasanya atau pecahan-pecahan dari asbes. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk dilemparkan ke kotak-kotak. Jadi permainan itu dimulai dari kita melempar ke kotak yang pertama, lalu dengan jinjit satu kaki kita melompati kotak yang mana ada eh, biji senjata kita gitu ya di kotak pertama. Nah, kita langsung lompat ke kotak kedua, lalu ke kotak ketiga, kotak keempat, lima, kotak keenam, kotak ketujuh, delapan, lalu balik lagi. Ya, sampai kita keluar dari kotak, lalu melemparkan kembali ke kotak kedua. Kita injak kotak pertama satu kaki, lompatin kotak kedua, ke menuju kotak ketiga, lalu kotak keempat, lima, enam, tujuh, delapan. Begitu terus sampai kotak 9. Nah, setelah kita lempar sampai kotak 9, tandanya kita sudah berhasil menyelesaikan misi. Itu adalah permainan dari jingkrak, engklek, atau kotak 9. Saya sering main ini ya, makanya kalau lompat-lompat satu kaki sejagonya. Nah, selain itu ada permainan namanya kucing jongkok. Permainan ini saya dulu jarang mainin gini karena ribet ya. Kalau di tempat saya namanya tap lari jongkok. Jadi tugasnya adalah ada satu kelompok orang yang mana dua orang itu di luar lingkaran ya, lalu dua orang lingkaran itu yang pertama jadi tikus, yang kedua jadi kucing. Nah, kucing ini berusaha menangkap tikus, tapi sayangnya tikus ini dibantu sama orang-orang yang jaga lingkaran. Jadi saat kita mau masuk ke lingkaran, orang-orang jaga lingkaran tuh biasanya menghalang-halangi gitu ya. Tapi memudahkan tikus untuk keluar masuk. Nah, permainan ini selesai jika tikusnya tertangkap dan tikus akhirnya jaga digantikan oleh teman salah satu yang jaga lingkaran tadi. Nah, itu permainan namanya kucing jongkok atau tap lari jongkok. Permainan berikutnya, nah ini permainan paling ngetop, paling terkenal di seluruh dunia ini. Namanya kelereng atau daerah saya nyebutnya gundu gitu ya. Atau kalau orang luar ya kampung halaman bapak saya nyebutnya marble gitu ya. Kelereng, gundu, marble. Nah,
Kelereng ini biasanya digunakan dari pasir yang dibakar ya, lalu berbentuk lingkaran menjadi gundu atau menjadi kelereng. Nah, jadi berupa kaca ya, kelereng itu. Nah, permainan kelereng ini paling banyak ragamnya. Yang saya ingat waktu saya kecil, saat saya punya kelereng, ada permainan paling simpel adalah kita mengambil kelereng kita yang lawan kita nggak tahu jumlah kelereng kita yang kita pegang di tangan, lalu dia juga mengambil kelereng dia di tangannya, lalu tangan kita sama tangan dia harus berhadapan, saya dan lawan saya harus menebak berapa jumlah kelereng yang di tangan saya plus yang di tangan dia. Kalau ternyata kita buka tangan kita lalu kita hitung jumlah kelerengnya, jumlahnya sama dengan tebakan, maka yang menebak berhasil tadi akan mengambil seluruh kelereng yang ada di tangannya plus di tangan lawannya. Jadi ini permainan judi kecil-kecilan ya sebenarnya zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin nggak bagus gitu secara positifnya apa ya, positifnya harus bisa nebak gitu ya. Tapi kalau secara negatifnya jadi kayak judi. Atau permainan yang kedua yang saya mainkan dari kelereng adalah dengan membuat lingkaran kecil, lalu kita mempertaruhkan beberapa kelereng di lingkaran tersebut. Begitu juga sama lawan-lawannya. Jadi jumlah lawannya itu nggak terbatas ya. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, bahkan bisa 10. Jadi semakin banyak lingkaran semakin luas lingkaran yang kita buat gitu ya untuk menaruh kelereng-kelereng yang akan kita pertaruhkan. Lalu dengan menggunakan jari ya, dengan satu kelereng sebagai gacuannya kita sentil kelereng yang kita pegang. Untuk apa? Untuk menghancurkan formasi yang ada di dalam lingkaran. Saat kita berhasil mengacak-acak formasi, lalu ada beberapa kelereng keluar dari lingkaran, dan syaratnya kelereng kita juga nggak boleh ada dalam lingkaran, maka kita berhak mengambil kelereng-kelereng yang keluar tadi. Nah, permainan selesai jika seluruh kelereng yang dipertaruhkan keluar dari lingkaran, dan kelereng yang keluar dari lingkaran akan menjadi milik orang yang berhasil menyentilnya. Syaratnya tadi ya, nggak boleh kelereng gacuannya masuk ke dalam lingkaran atau berhenti bergerak di dalam lingkaran. Tandanya dia kalah, nggak boleh main lagi. Nah, itu adalah permainan kelereng, gundu, atau berbok. Permainan berikutnya, nah ini sering juga saya mainkan, namanya petak umpet ya. Permainan ini petak umpet. Jadi permainannya mirip juga kayak kucing jongkok. Bedanya kalau kucing jongkok kan ngejar tikus, tapi kalau petak umpet itu kita mencari orang yang bersembunyi. Nah, untuk pertama kali kita melakukan gamsuit ya. Siapa yang pertama kali jaga. Lalu setelah yang pertama kali jaga ini eh, membuat peraturan gitu ya bersama-sama berapa hitungannya, 10, 20 atau 30 ya. Semakin banyak ya semakin banyak kesempatan anak-anak yang tidak jaga tadi ngumpet gitu ya. Tapi semakin sedikit waktu semakin harus buru-buru anak-anak yang tidak jaga tadi ngumpet. Nah, setelah kita menghitung sesuai hitungan yang sudah sudah sepakati, maka kita tugasnya adalah mencari anak-anak yang mengumpat tadi. Ya, mengumpat bukan mengumpat mencela ya, tapi ngumpet gitu ya, bersembunyi di satu tempat. Nah, saat kita sudah menemukan, perbedaannya begini, ada dua teknik petak umpet. Teknik yang pertama, itu biasa kita lihat di film Upin Ipin, jika kita berhasil menemukan orang yang bersembunyi, maka orang tersebut sudah gagal bersembunyi, selesai. Tapi kalau di Indonesia atau di tempat saya ya, di daerah saya, kalau kita sudah berhasil menemukan orang yang bersembunyi, kita harus buru-buru lari ke tiang, ke tembok, atau ke pohon yang tadi kita hitung ya sebagai tempat menghitung. Lalu kita harus buru-buru menepok. Saat kita berhasil menepok pohon lebih dulu daripada orang yang ngumpat, lalu kita menyebut inglo gitu ya. Nah, tandanya orang yang ngumpat tersebut sudah kalah dan dia harus nanti setelah semuanya yang ngumpat berhasil ditemukan, mereka berjajar ke belakang, lalu kita hitung misalkan nomor satu. Nah, orang yang kita hitung di nomor belakang kita nomor satu itu dia yang harus jaga, atau kita sebut angka 5 lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, orang yang berbaris nomor 5 dialah yang jaga. Itulah permainan petak umpet gitu ya. Tapi ada kalanya juga permainan ini bikin kesel gitu ya, dimana saat permainannya ada 6 orang, empatnya berhasil kita temukan gitu ya, satu orang lagi kemana nih, nggak berhasil kita temuin ya. Orang-orang yang lain pada bilang jago banget ngumpetnya, padahal ternyata dia pulang ke rumah. Kacau. Nah, permainan berikutnya
ini permainan kelompok namanya bentengan. Nah, permainan bentengan ini nggak butuh apa-apa, cuma butuh patokan ya. Bisa tiang listrik, bisa pohon, bisa tembok gitu ya, di mana itu sebagai bentengnya. Lalu mereka harus pegang tangannya semua ke patokan tadi. Lalu permainan ini adalah permainan berusaha menangkap musuh. Cuma syaratnya adalah adu umur ya. Tapi bukannya adu umur dalam bermain ini kita bawa kakak atau bawa akte gitu ya, bukan. Tapi permainan ini maksudnya adu umur, orang yang keluar pertama kali dari benteng dianggap lebih muda daripada orang yang keluar setelahnya dia. Jadi orang yang terakhir keluar adalah orang yang paling tua daripada orang yang keluar sebelumnya dia. Nah, orang yang lebih tua itu berhak untuk mengejar atau menangkap yang lebih muda dengan cara menepok punggungnya ataupun mengenai bagian tubuhnya. Nah, setelah ditepok atau dikenai bagian tubuhnya, maka harus wajib yang ditepok tadi ikut ke benteng lawan untuk sebagai tawanan sampai temannya membebaskan dia dengan memegang tangan orang tersebut. Nah, itu namanya bentengan, permainan kelompok. Luar biasa ini, kayak tawuran tapi tawuran yang legal gitu ya. Seru banget. Nah, untuk berikutnya ini adalah permainan gasing atau gangsing. Di daerah saya disebutnya pakai tambah G, gangsing gitu ya. Atau gasing. Nah, permainan ini banyak juga model gangsingnya. Ada yang seperti gambar di belakang saya, itu dibuat dari kayu yang diserut, menyerupai menyerupai ini nih, ya, gambar ini. Ya, jadi atasnya besar, bawahnya kecil, bawahnya itu terbuat dari paku. Lalu kita lilit tali, setelah kita lilit tali, kita lempar. Nah, gasing yang berputar lebih lama dan berhenti terakhir itulah gasing pemenangnya. Di daerah Sunda dan daerah Jawa saya lihat gangsingnya itu dibuatnya dari bambu gitu ya. Nah, kalau gangsing yang di daerah saya seperti ini. Dan sekarang saya lihat di anime-anime Jepang pernah saya lihat ada anime yang membahas tentang gangsing gitu ya. Lalu dengan yang dimoderin lagi ya, dengan cerita yang lebih modern, gangsing itu bisa diatur dengan suara. Oh, keluar ya, pergi belajar ya, nggak mungkin. Nah, kita adalah permainan gangsing. Selanjutnya, nah ini permainan zaman dulu untuk sok-sokan nih, namanya peletokan. Cukup pakai bambu yang berlubang tengahnya, lalu ada alat untuk menusuknya, lalu ada pelurunya. Pelurunya tuh biasanya dipakai dari biji-biji jambu air. Jadi biji jambu air dimasukin ke dalam lubang, diketok-ketok, lalu ditusuk pelan untuk kemudian cerotok. Nah, jadilah peletokan. Jadi nama peletokan itu dari bunyinya ya, cerotok. Biasanya buat pelurunya akan mental, kena sesuatu. Jadi main perang-perangan pakai peletokan. Nah, ini permainan zaman dulu juga. Selanjutnya ada permainan yang juga sangat mainstream, bahkan sampai sekarang masih menjadi permainan yang digemari, yaitu layangan atau layang-layang, atau di daerah tertentu disebutnya wawu gitu ya. Zaman sekarang layangan ini banyak modelnya ya. Ada yang layangan bentuknya kotak, ada yang bentuknya kupu-kupu. Bahkan kemarin viral layangan bentuknya kuntilanak terbang gitu. Wah, dahsyat banget, orang sangat kreatif main layangan. Dan biasanya dimainkan di musim-musim kemarau menjelang musim hujan saat angin-angin itu pancaroba, jadi anginnya kencang ya. Nah, zaman sekarang orang main layangan udah bukan buat senang-senang lihat kreasinya ya, karena permainan sekarang layangan makin sederhana, tapi untuk aduan. Makanya kita mengenal dua bentuk senar ya, dua bentuk benang. Yang pertama benang kenur ya, yang agak kuat benangnya karena terbuat dari plastik atau dari plastik ya. Plastik, tapi ada juga benang gelasan, yaitu plastik yang dibaluri pecahan-pecahan kaca ya, sehingga kalau kena benang lawan ya adu 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 tajam gitu ya. Layangan yang putus tandanya dia kalah. Nah, tapi kalau zaman dulu orang main layangan tuh sekreatif mungkin, sebagus mungkin gitu ya. Nah, sekarang kita juga pernah kenal namanya layangan koang. Apa sih koang? Koang itu adalah bambu yang dilengkungkan, lalu dipasangkan senar di tengah-tengahnya. Lalu di bagian atas layangan itu ditempelkan. Saat terbang, udara yang bergesekan dengan benang koang tadi akan menimbulkan bunyi. Jadinya layangannya berbunyi seperti itu. Nah, baik Anda semua.
itu penjelasan saya tentang permainan-permainan tradisional. Bagi yang belum pernah memainkannya, ini saya berikan materi ini untuk menginspirasi. Jadi zaman dulu orang belum kenal gadget gitu ya, belum kenal yang namanya teknologi, jadi permainannya seperti itu. Permainannya bukan permainan sendiri-sendiri gitu ya, permainan yang benar-benar menuntut sosial tinggi, menuntut ketangkasan tinggi, dan selalu bermain di luar rumah. Sehingga anak-anak zaman dulu sosialisasinya sangat bagus. Baik, tugasnya sekarang adalah Ananda semua silakan buat table nilai-nilai luhur apa yang terkandung dari tiap permainan tradisional yang tadi saya jelaskan. Lalu jika selesai, Ananda bisa kumpulkan kerjaan Ananda semua melalui Google Classroom, mata pelajaran, tulisannya geografi, salah saya, yaitu mata pelajaran antropologi di Google Classroom. Baik, Ananda semua, itu penjelasan saya tentang permainan tradisional. Semoga Ananda terinspirasi, juga paham kalau tidak COVID-19 di sekolah, sebenarnya saya memberikan tugas kepada Ananda semua untuk memainkan permainan ini. Juga nanti Ananda semua membuat kreasi dari permainan tradisional yang dikembangkan. Itu yang dulu saya berikan tugas kepada kakak kelas Ananda semua yang sudah naik kelas 2, naik kelas 3, bahkan yang sudah lulus. Seperti itu. Baik, sekian Ananda materi hari ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.